Discord-nya. Udah? Wih, Udah, Put. kalau buat yang min ini, rumusnya itu kan X1 ditambah sigma FID per N dikali I. Tahap pertama itu nyari si XI-nya dulu. Dari mana? Itu diambil dari tabel yang tadi tendensi sentral. Dari frekuensi tertinggi itu kan 29, kelasnya itu antara 73 sampai 80. Nah, itu tadi jumlahin 76,5. Dimasukin ke rumus, terus ditambah sigma FID itu yang tadi sama aku di buletin yang min 4 per N, N-nya itu jumlah frekuensi yang tadi, jumlah datanya 75, dikali I, I-nya itu 8. Terus ditulis ulang si 76,5 itu dijumlahin dari min 4 dibagi 75 dikali 8 itu hasilnya min 0,43. 76,5 ditambah min 0,43 itu hasilnya 76,07. Sebenarnya ada banyak angka di belakang komanya, cuma aku ngambil 2. Put mau nanya, dapat 76,5 itu dari mana? Ini yang di samping, yang X1 sama dengan 73 ditambah 80 dibagi 2. Nah, si 73 sama 80 ini didapat dari tabel yang tadi, Kes. Frekuensi Ya kan tertinggi tuh. di tabel yang tadi di bagian yang mana itu? Kelas tertinggi kan 29 ya, yang paling banyak. Yang 73 Oh di iya, iya, paham. Oh iya, iya. Yang tadi kan yang Si ininya 9. kelasnya kan? Iya, Nah, itu kelas diambil berarti tertinggi. kelasnya. Terus kelas tertinggi kan ada 73 sampai 80, ya kan? Maksudnya kelas terbesar, frekuensi yang paling besar kan 29. Ya, Ada dari 73 sampai 80. Iya, benar. Terus 73 ditambah 80, terus dibagi 2, didapat hasilnya 76,5. oke, taruh bentar-bentar, dicatat dulu. Tepi bawah dikurang 5, tepi atas ditambah 5 gitu. Enggak. Jadi Tepi bawah yang kelas tertinggi kan 73. Ditambah batas atas yang di bawah kelas tertinggi yang 72. Jadi si terus 73 ini dijumlahin sama 72. 72. Terus Dibagi 2. dibagi 2. Hasilnya 73,5. Nah, itu teh si B-nya. Ya, Put. Boleh minta itu nggak, apa namanya, slide yang tadi tuh, yang rumus modus, mau nyatet dulu? Bentar. Itu teh kelihatan. Dibacain, Gis, tolong boleh nggak, Gis?
Apa, Kes? Modus sama dengan Ya, D1 dikali I per D1 ditambah D2 ditambah B. oke. Apa namanya? Pembilangnya tadi D1 kali V kan ya? D1 yang mana? Kali I. Yang modus, yang atas, yang apa pembilang D1 doang atau gimana? D1 doang ya? D1 dikali I yang tadi I8. D1 kali I-nya 8, D1-nya kan tadi yang 73 dikurang 72, ya nggak sih? Benar nggak sih? Terus yang, ya nggak sih? Di Yang 73. yang 73 ditambah 72 itu yang B. Yang B, Mm-mm. dulu B berarti 73 72 di itu ya, dibagi 2 ya? Ya nggak sih? Ditambah terus dibagi 2. Iya betul. Terus D1 dapat dari D1 itu dari frekuensi terbesar dikurangi frekuensi sebelum yang terbesar. Yang di bawah yang terbesar tadi yang 29 dikurangi frekuensi di bawah yang terbesar itu kan 14. Jadi D1-nya itu 29 dikurangi 14 dikali I-nya 8. Terus kalau D2-nya 29 dikurang berapa itu? Bentar, yang D2 itu yang Kes, tadi D1 dari mana, Kes? Kenapa? D1 kenapa? Tadi D1 dari mana? Tadi ke Dari jumlah frekuensi. Si frekuensi yang terbesar kan siapa? Si 29 kan? Berarti frekuensi terbesar dikurang frekuensi sebelum terbesar. Sebelum 29 itu sebelum 29 kan 13 bukan 14 ya nggak sih? enggak, maksudnya teh frekuensi terbesar dikurangi frekuensi di bawah yang terbesar, di bawah yang terbesar. Di bawah. Oke, di bawah. Di bawah. frekuensi yang terbesar. Oh, di bawah frekuensi yang terbesar. Oh, ini apa namanya kalau yang si D2 berarti F terbesar dikurang F di atas terbesar. Benar nggak sih? Soalnya hasilnya 16. Bentar. D2 teh lupa lagi, Kela. Kalau nggak salah, si D2-nya itu kebalikan dari D1. Kan Siap, kalau mantap. D1 eh, yang 29 dikurangi 13, yang frekuensi yang di atas 29 dikurangi 13, 16. Siap. Makasih.
Terus 29 dikurangi 14, kan 15. 15 kali 8 itu 120. Dibagi 31 itu dari 15 ditambah 16. 120 dibagi 31 itu hasilnya 3,87. Terus ditambahin sama si B yang tadi 72,5. Hasilnya 76,37. Sampai sini ngerti gak? Ngerti, Put? Lanjut ke main aja kali ya? Maksudnya yang penting kita tahu nggak sih D1-nya apa, D2-nya apa? Ikan nih? Bentar, Iya. guys. Bentar, guys. Gimana, Cek? Bentar, Put. Yang D2 tuh gimana, Put? Tadi teh. D2 itu dari frekuensi yang tertinggi kan 29. Dikurangi frekuensi yang di atas yang tertinggi 13. 29 dikurangi 13, 16. Oh, dikurangi. Ya. Kalau D1 makan frekuensi terbesar dikurangi yang di bawahnya, D2 mah di atasnya. Yang di atasnya. Lanjut, Put. Median. Buat median rumusnya itu kan 1/2N dikurangi FKI per FI dikali I ditambah B. Kalau buat B sama kayak yang tadi di modus caranya. Yang 73 ditambah 72 dibagi 2 sama hasil akhirnya juga yang 72,5. Nah, setengah dikali N itu kan N-nya yang tadi jumlah datanya ada 75, dikurangi FKI itu 24, FKI-nya itu dari mana? Dari si FK yang di bawah kelas terbesar. Kan kelas terbesarnya 29. Nah, si FK 29 itu 53. Sedangkan buat FKI itu FK di bawah frekuensi yang tertinggi. Kan di bawah frekuensi tertinggi itu 14. 14 itu FK-nya 24. Jadi FKI-nya itu didapat 24. Dibagi FI, FI-nya 29 yang kelas tertinggi. Terus dikali interval, intervalnya 8. Ditambahin sama B lagi. Cara selanjutnya itu setengah dikali 75 sama dengan 75 dibagi 2. Hasilnya itu 37,5. Terus dikurangi 24 dibagi 29 dikali 8 ditambah lagi sama si B yang tadi. Put, mau nanya, Put, kan itu 1/2N, ya kan? Terus habis itu Ya. dikurang kan, dikurang si FKI kan? Nah, itu per di bawahnya tuh apa? FI ya? Iya, FI. Nah, terus habis itu sampingnya apa, Put? Mohon maaf. Interval. Interval. Udah, terus habis itu kan FKI-nya tadi udah dikasih tahu ya. Yang penting kata kuncinya si frekuensi tertingginya siapa, terus dilihat FK-nya, nah di bawahnya, ambil yang di bawahnya ya kan. Nah, terus si FI berarti si yang tertinggi kan? Ya nggak sih? Ya kan ya? Iya, yang tertinggi yang 29. Frekuensi tertinggi.
Si N, kalau N yang mana tuh, Put? Yang jumlah data, yang 75 TA. Satu per dua. Oh iya, 7. Oke. Makasih, Put. Jumlah data, jumlah data, jumlah FI bukan sih? Harusnya. Sama aja. Oke. Sip. Sigma FI. Dah, ngerti. Ditambah. Sampai hasil akhir ngerti. Sampai hasil akhir. Kalau itu sesuai kemampuan masing-masing nggak sih? Itu sesuai doa sama Tuhannya aja ya nggak sih? Sebisa kita ngitungnya aja ya nggak sih, Put? Yang penting ngerti di awal ya nggak sih? Bener. Iya, yang penting bisa nyari FKI gitunya aja. Udah berarti. Insya Allah udah. Tapi nggak tahu besok. Habis ini apa? Yang C-square. BTW, sabar ya. Yang penyebutnya, yang pembilang kan 1/2. N dikurang FKI. Dikurang dulu baru dibagi 2 atau dibagi 2 dulu baru dikurang? Kalau aku dibagi dulu 2 terus dikurang. Yang lo bagi yang mana, Put? Si 75 atau 29? 75. Itu Put, ada pertanyaan dari Bung Tanti. Iya dan intinya mah berhubungan sama si kelas tertinggi. Tapi kan kalau misalkan yang FKI itu ada I-nya juga, tapi di bawah kelas tertinggi. Gak selalu yang tertinggi. Bisa di bawah kelas tertinggi ataupun di atas kelas tertingginya gitu. Lanjut ini teh ke Q-square. Berarti sampai sini semuanya udah ngerti ya? Bismillah, Put. Bismillah, bisa-bisa. Udah, Put. Mohon maaf, gue cabut dulu ya. Assalamualaikum, makasih ya, Put. Nanti gue tunggu videonya dah, gue nonton, oke? Makasih ya, gue mau pulang dulu. Jadi nggak mau pulang, mau ngedate, dadah. Assalamualaikum. Salam. Salam, Kes.
Ini dulu ya, Put. Bukan yang tabel teh, Salah tabel ya. yang FE dulu. Oh, ini I know. Ini tahu. Hehehe. Gimana Put yang ini Put? Kalau buat C-square ini kan tergantung dari datanya. Misalkan ada yang 2 kali 2, 3 kali 3, gimana Ibu ngasihnya. Kalau ini itu 3 dikali 4 kalau nggak salah. Buat tahap pertama itu nyari si FE-nya dulu. Dijumlahin dulu ketang yang ini nih. Put bentar, maksudnya yang 2 kali 2, 3 kali 2 itu gimana sih Put? Lihatnya dari mana? Atau sama Ibu udah ditentuin? Sama Ibu udah ditentuin. Kayak misalkan bentar. Berarti kita mah cuma cari jumlahnya aja kan? Ya, si barisnya misalkan ada 4. Terus yang ininya ada 3, jadi 4 kali 3. Berarti itu kan 1 kali 1 itu ngambil dari kanan sama dari bawah. Oh, ya udah. Kalau buat FE semua bisa kan? Bisa kayaknya. Intinya mah Kak, ngambil dari kanan dulu kan? Intinya yang kayak 1, 2-nya itu ngambil dari kanan dulu Iya. baru bawah kan? Mm-mm. Ya udah. Nggak tahu tuh yang lain. Jelasin aja barangkali yang lain ada yang belum paham. Jelasin aja Put. Kalau buat, bentar aku tulisin dulu deh. Ya, gede banget. Kalau buat nyari FE itu dimulai dari 1 ke 1. Ini dari 1 ke 1. Dikaliin terus dibagi si 400. 400-nya itu dari si sigma ini. Biasanya si sigma ini tadi dijumlahin dari semua ini kan 100. Disimpan di sini 100. Dapat hasil akhirnya itu 400 gitu. Nah, habis dari 1 ke 1, 1 ke 2. Ini masuk Satunya ke tetap, C-square kan? iya, satunya tetap yang ini. 2-nya yang ini. Terus 1, 3, 1 ke 3. Gitu. Terus dilanjut dari FE 2 ke 1. 2-nya di sini. 2 ke 1. 2 lagi ke 2. Terus 2 ke 3. Dilanjut dari 3. 3 ke 1. 3 ke 2. 3 ke 3. Sampai yang baris keempat. 4 ke 1. 4 ke 2. 4 ke 3.
gitu. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti. Jadi sesuai itu ya Put. Ya pokoknya si yang satunya itu dimulai dari sigma yang kanan-kanan ke bawah. Gimana? Lanjut. Lanjut Put. Langsung ke rumus aja, Cek, yang selanjutnya. Nih ya Put. Kelihatan nggak sih itu? Buat rumusnya sendiri kan sebenarnya ada 2. Tapi aku ngambilnya yang rumus umum ke 1 yang sigma sama dengan FO dikurangi FE per FE terus dikuadratin. Dari si data yang tadi 1.1 sampai 4.3 itu kan dapat hasil akhirnya yang nah terus dimasukin ke si rumus buat FO-nya itu sendiri. Dari tabel, coba cek ke tabel. Tabel Yang tadi 4 kali di FO-nya itu diawali dari sini. Bentar, aku tandai. Nah, 65 dikurangi bentar. Dikurangi si nilai yang ini, dibagi lagi sama nilai yang ini, baru nanti dikuadratin. Dihitung sampai si angka yang di sini selesai. 65 dulu dikurangi 46, terus 25 ke yang 1.2. Yang ini ke ini, berurutan aja sampai di yang paling terakhir. Dan FE yang terakhir yang 4.3 gitu. Ngerti gak? Jadi pertamanya tuh dari 65 Put, dari yang awal. 65 dikali Iya. 1. 25 dikali 12. 10 dikali 13. Terus ke sini ke 50. 50 Ya, 50 dikali ke 2. 2.1. Oh iya Put. Terus abis itu mah tinggal dikurangi. Dikurangi langsung dibagi. Dikurangi dulu, terus kalau aku dikuadratinnya setelah dikurangi yang atas. Jadi si 65 itu kan dikurangi 46,25. Terus hasilnya berapa? Dikuadratin jadi
Hasilnya itu yang 351,56 dibagi 46. Ya, Put. Jadi habis pengurangan dikuadratin. Buat urutan hitungannya sama, Cek. Kayak misalkan dari 65, 25, 10 sama tinggal dikurangi terus dikuadratin. Terus tinggal dibagi, hasilnya itu yang 7,60 ditambahin 1,73 ditambah 5,95. Hasil akhirnya itu 54,21. Oh, intinya mah hitungannya mah nyesuaiin ya, Put. Sesuaiin aja. Itu mah hitungan hasil sendiri dah tergantung, yang penting udah tahu di awalnya masukin yang mana-mananya gitu. Siap, Put. Terus buat kesimpulan yang uji hipotesis, kan yang persennya itu gimana kita ya? Tapi kalau kemarin, kalau nggak salah dari ibunya itu 5%. Kita lihat dari tabel yang ibu kasih gening yang di PPT. Nah, kan diketahui si XO-nya itu hasil akhirnya itu kan 54,21. Terus diuji hipotesis dengan si A-nya itu 5% atau 0,05. Nyari dulu si DK-nya buat nyari nilai yang di tabel. DK-nya itu B dikurangi 1 dikali L dikurangi 1. B-nya itu kan dari tadi yang barisnya ada 4, terus yang ke sampingnya ada 3. 4 dikurangi 1, 3 dikali yang 3 dikurangi 1, 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Nyari pokoknya yang di tabel yang 5%, terus yang DK-nya 6 itu berapa? Kalau di tabel yang DK 6 terus yang itunya 5% itu 12,59159. Nah, terus kita bandingin sama hasil kita lebih besar atau lebih kecil. Kan hasil kita itu lebih besar daripada si yang dari tabel tadi. Maka kalau misalkan lebih besar, maka HA diterima dan HO ditolak. Sedangkan kalau hasil kita lebih kecil dari yang di tabel, itu HO diterima dan HA yang ditolak. Kalau misalkan diterima, artinya itu terdapat perbedaan antara apa sama apa. Tergantung sih soalnya gitu. Sampai sini ngerti. Put, masih bingung. Ih. Yang mana? Kan diketahui itu mah hasil kita dari tabelnya, Put. Yang diketahui itu hasil Hasil akhir kan yang hasil akhir hitungan kita. Itu di hipotesis. Itu mah Kalau yang ini yang dari tabel, itu tabel yang mana, Put? yang ada dari ibu yang ada persen-persen. Gini, yang pertemuan berapa ya? Yang analis. Nemu nggak, Cek? Pokoknya ada di PPT ibu. Terus tinggal dibandingin aja lebih besar atau lebih kecil. Kalau misalkan
lebih besar HA Tabel diterima HA penyebaran ditolak. X kuadrat Hah? X. Tabel Itu yang penyebaran pertemuan kan, berapa? Put? Itu yang pokoknya mah ada 5%, 10%. Gitu ada. Lupa lagi bagian mana ya? Yang penyebaran kan, Put? Tabel penyebaran X kuadrat yang 0,05. Coba kirimin cek ke aku ke WA.